Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah dialog hikmah dengan judul Cahaya dan Bayangan di Singgasana. Di antara batu-batu tua dan dinding yang menghafal ribuan doa, terdapat sebuah masjid sunyi yang jarang didatangi kecuali oleh angin dan burung-burung. Di pelatarannya, seorang guru yang telah menua seperti sajadah yang lelah terus hadir tanpa diminta. Ia menyapu bukan hanya debu, tapi juga diam-diam menyapu kekacauan zaman dari hatinya. Sementara itu, seorang murid muda penuh gelisah, penuh tanya, datang setiap senja. Ia tidak mencari ilmu untuk menjawab soal, melainkan hikmah untuk menjawab hidup. Antara mereka tak ada jadwal resmi, tak ada papan tulis, tak ada kitab yang dibuka selain diri mereka sendiri. Yang satu bertanya dengan rindu, yang satu menjawab dengan luka-luka yang sudah menjadi doa. Suatu sore, langit tampak seperti kertas usang yang nyaris sobek, dan matahari seolah menggigil dalam cahaya terakhirnya. Di tengah senyap itu, sang murid bertanya, "Wahai guru, mengapa sebagian ulama justru lebih dekat dengan singgasana daripada mihrab?" Kata gurunya, "Karena cahaya ilmu itu seperti api, nak. Bila tidak disertai keikhlasan, ia membakar, bukan menerangi. Ilmu itu mulia, tapi yang membawanya bisa saja tergelincir. Ada yang datang ke istana untuk menasihati dengan hati yang bergetar karena takut kepada Tuhan. Tapi ada juga yang datang membawa syair keagungan hanya untuk mendapatkan kursi yang lebih empuk. Dan pulang bukan membawa perubahan, tapi membawa dunia dalam lipatan sorban mereka." Terus kata murid, "Lalu bagaimana kita tahu siapa yang datang membawa cahaya dan siapa yang datang membawa bayangan? Bukankah keduanya tampak sama saat berdiri di atas mimbar?" Kata gurunya, "Lihatlah apa yang tumbuh setelah kehadirannya. Jika pemimpin menjadi lebih takut kepada Allah, itulah cahaya. Jika rakyat makin cinta pada keadilan, itulah cahaya. Tapi jika setelah ulama datang, istana makin pongah, umat makin diam, dan suara kebenaran makin sunyi, maka itu bukan cahaya, itu bayangan. Bayangan itu bisa memukau, tapi ia tidak hangat dan tidak pernah tumbuh. Dan jika ulama itu makin dikenal, tapi umat makin jauh dari Tuhan, maka bisa jadi ia bukan sedang memberi, tapi sedang menjual." Terus kata murid, "Guru, apakah tidak sebaiknya ulama menolak singgasana sama sekali?" Kata guru, "Bukan singgasananya yang salah, nak. Tapi kemana arah wajah sang ulama ketika duduk di sana. Jika ia duduk menghadap Allah, maka kata-katanya akan mengguncang kekuasaan. Tapi jika ia duduk menghadap manusia, maka kata-katanya hanya akan menjadi gema pujian." Terus kata murid, "Apakah tidak berat menjadi pembawa cahaya dalam kegelapan istana, guru?" "Sangat berat," kata gurunya, "dan karena itu tak semua sanggup. Ada yang awalnya datang dengan niat seperti Bilal, tapi pulang dengan nafsu seperti Qorun. Maka jangan kagumi orang yang dekat dengan raja. Kagumilah mereka yang tetap dekat dengan Allah meski dibuang dari istana." Kata muridnya, "Bagaimana agar aku tidak salah jalan, guru?" Kata guru, "Jangan pernah iri pada nama besar. Jangan tergoda oleh undangan yang mewah. Dan jangan merasa bangga hanya karena engkau diminta berbicara di hadapan penguasa. Ukurlah dirimu bukan dengan berapa orang yang mendengar, tapi dengan seberapa lapang hatimu untuk tetap jujur, meski tak disukai. Karena bukan semua yang bersorban itu guru, dan tidak semua yang diam itu bodoh. Kadang yang paling dekat dengan Tuhan adalah yang paling jauh dari sorotan." Oke saudara, demikian penyampaian kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.